Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai materi kita identitas nasional. Nah, kalau kita berbicara mengenai identitas itu artinya apa? Artinya yang membedakan kita dengan yang lainnya, ya. Bagaimana kita dibedakan dengan satu dengan yang lainnya. Jadi, kalau kita lihat dari segi bahasa, ya, kita lihat dari segi bahasa Inggris, identitas atau identity berarti jati diri atau ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lainnya. Jadi apa faktor pembeda antara satu dengan yang lainnya itu disebut dengan identity in English. Nah, kalau nasional dalam bahasa Inggris itu artinya menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokannya berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Nah, dari sini kita lihat apa itu identitas nasional. Jadi, dari segi bahasa tadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya identitas nasional dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Nah, apa sih bedanya bangsa kita dengan bangsa lain? Apa faktor pembedanya? Nah, kalau misalnya orang melihat, oh ini orang Indonesia, oh ini orang Jepang, oh ini budaya Indonesia, oh ini adalah suku bangsa yang ada di Indonesia. Jadi itu identitasnya seperti apa? Jadi seperti personal branding. Kalau kita dalam jualan ya, personal brandingnya apa? Identitinya itu seperti apa gitu. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan mudah dan mampu membedakan antara kita dengan bangsa lainnya. Nah, itu yang menjadikan ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia itu apa gitu. Nah, kita lihat apa faktor-faktor yang dibentuknya identitas nasional. Kita bisa lihat dari segi faktor primordial atau dari segi agama atau sakralnya, dari segi tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh pemimpinnya bisa saja, dari segi sejarahnya, sejarah pembentukan bangsanya atau sejarah di masa lalunya mungkin. Kemudian bisa dari segi faktor perkembangan ekonominya, kemudian bisa lihat dari segi Bhinneka Tunggal Ika atau walaupun berbeda-beda namun tetap satu. Kemudian dari segi kelembagaannya, nah bagaimana lembaganya, misalnya mengandung presidensial kah atau presidensial kah atau kelembagaannya seperti apa, seperti itu dia. Jadi ini faktor-faktor dibentuknya identitas nasional ya. Kemudian sifat identitas nasional itu bisa berasal dari nasional, yang kedua bisa buatan, yang ketiga bisa sekunder sifatnya. Nah, maksudnya seperti apa? Identitas nasional bagi bangsa Indonesia itu sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma-norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Nah, semua identitas ini akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Nah, bagi bangsa Indonesia itu sendiri, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara, yaitunya Pancasila dan Undang-Undang Negara 1945. Nah, jadi apa sih yang menjadi ciri atau karakteristik yang bisa membedakan negara bangsa Indonesia dengan negara lainnya? Kita bisa lihat dari segi bendera kita, dari segi bahasa yang kita gunakan, dari segi lambang negara kita, dari segi lagu kebangsaan kita. Nah, apakah negara lain punya hal yang sama dengan kita? Tentu tidak. Jadi masing-masing itu punya karakteristik yang berbeda. Dan masing-masingnya itu merupakan simbol yang di dalamnya
terkandung meaning atau sejarahnya ada. Misalnya bendera Indonesia, kenapa merah putih? Sejarahnya ada. Nah, bahasa Indonesia, kenapa di dalamnya itu ada tertuang dalam aturan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada aturannya. Lambang negara, kenapa Pancasila? Kenapa burung Garuda? Ada sejarahnya. Lagu kebangsaan kita, bagaimana sejarahnya pembentukan lagu atau liriknya Indonesia Raya? Ada sejarahnya. Nah, jadi itu yang membedakan antara kita dengan yang lainnya. Nah, di sini kita lihat lagi bagaimana pembentukan identitas nasional itu dari segi historis, sosiologis, dan dari segi politis. Nah, dari segi historis, identitas nasional Indonesia ditandai dengan munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang dijajah pada tahun 1908 yang kemudian dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Jadi bagaimana sejarahnya ya? Dari segi sosiologis atau sosialnya. Nah, bagaimana dari segi sosialnya? Identitas nasional itu terbentuk secara alamiah melalui interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya, baik sebelum maupun sesudah Indonesia merdeka. Jadi, kalau sosiologis di sini artinya berhubungan dengan sosial. Bagaimana interaksi kita antara satu dengan yang lainnya, membentuk suatu identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kemudian dari segi politis, identitas nasional ditandai dengan adanya konstitusi yang mengatur tentang bendera, bahasa, lambang, lagu, semboyan, bentuk negara, dan masih banyak yang lainnya. Oke. Nah, kalau kita lihat identitas nasional secara historis ya, identitas nasional secara historis ini sudah bisa kita lihat melalui pengembangan kebudayaan dan bahasa itu telah dimulai sejak sebelum kemerdekaan. Nah, dengan Kongres Kebudayaan tahun 1918 dan Kongres Bahasa Indonesia itu sendiri pada tahun 1938. Nah, peristiwa-peristiwa ini berperan penting dalam membentuk jati diri dan identitas nasional bangsa Indonesia itu sendiri. Kalau kita lihat dari segi historisnya. Nah, kita lihat dari segi contoh poin pentingnya ya. Melalui Kongres Kebudayaan dan Bahasa. Pada tahun 1918 ada Kongres Kebudayaan. Nah, merupakan upaya awal untuk menyatukan kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia dan memperkuat rasa kebangsaan. Pada tahun 1918 ada Kongres Kebudayaan. Tahun 1938 baru Kongres Bahasa Indonesia. Ya. Itu yang pertama. Momen penting dalam pengakuan dan pengembangan bahasa Indonesia sebagai simbol persatuan nasional pada saat itu. Nah, di sini terjadi atau terjadi kongres ya. Kemudian kita lihat identitas nasional secara sosiologis atau sosial. Melalui interaksi dan persinggungan budaya yang dialami ya selama perjalanan menuju kemerdekaan serta diperkuat secara intensif setelah kemerdekaan katanya. Nah, proses ini melibatkan komunikasi dan interaksi antar budaya yang berkontribusi pada pembentukan jati diri bangsa. Nah, itu dia berhubungan dengan bagaimana sosiologis. Nah, kita lihat di sini yang pertama yaitunya proses interaksi dan komunikasi. Proses interaksi dan komunikasi di sini kita lihat identitas nasional terbentuk melalui interaksi sosial dan komunikasi antar individu dan kelompok yang berbeda budaya di Indonesia. Nah, yang kedua, persinggungan budaya. Identitas nasional muncul dari pertemuan dan integrasi berbagai budaya lokal yang beragam, menciptakan kesatuan dalam keberagaman.
Yang ketiga, perjalanan menuju kemerdekaan. Pembentukan identitas ini sudah berlangsung secara alami selama proses panjang menuju kemerdekaan Indonesia. Nah, ini kita lihat 3 poin ini untuk melihat secara sosiologisnya. Kalau kita lihat secara politis, nah, secara politis ya, pembentukan identitas nasional Indonesia menjadi ciri jati diri bangsa Indonesia itu bisa kita lihat ya dari bagaimana bendera kita, dari bahasa kita, dari lambang negara, kemudian dari lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Semua itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang menjadi identitas nasional kita secara politis ya. Kemudian kita lihat lagi bagaimana dinamika dan tantangan dari identitas nasional Indonesia. Pada hakikatnya ya, semua unsur formal identitas nasional baik langsung maupun tidak langsung diterapkan perlu kita pahami, perlu kita amalkan, dan perlu kita lakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, ya kan? Cuman intinya letaknya sejauh mana kita mampu memahami dan mampu menyadari sebagai warga negara yang baik dan menggunakan identitas kita itu sebagai warga negara. Kita bangga terhadap identitas kita sebagai bangsa dan negara Indonesia. Nah, jadi misalnya seperti batik, batik itu kan adalah Indonesia punya. Kalau misalnya ada orang Malaysia yang mengklaim bahwasanya mereka juga batik, berarti kita berhak marah bahwasanya batik itu adalah orang Malaysia, yang punya batik itu adalah orang Indonesia, identitas kita. Misal itu seperti itu identitas kebudayaan. Nah, oleh karena itu, warga negara yang baik berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi ya warga negara yang baik, tetapi cerdas, nggak hanya sebagai warga negara yang baik, tapi juga cerdas, to be smart and to be a good citizens. Jadi kalau misalnya ada tantangan atau misalnya ada ancaman dari luar, kita adalah kita berada di barisan pertama untuk membela atau mempertahankan ciri khas kita sebagai warga negara yang baik itu. Kemudian, warisan jenius yang tidak ternilai harganya dari para the founding fathers adalah Pancasila, merupakan cerminan identitas bangsa sehingga dapat dibedakan dengan negara lain. Nah, yang paling utama atau yang paling penting yang menjadi ciri khas kita adalah Pancasila. Nah, ini tidak ada atau tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Nah, kenapa sih identitas nasional itu sangat penting? Nah, yang pertama, supaya kita bisa dibedakan dan sekaligus lebih dikenal oleh bangsa lain. Nah, untuk memperkokoh atau memperkuat identitas nasional dalam konteks hubungan internasional. Jadi apa bedanya? Apa ciri khas kita dengan bangsa lain? Kemudian yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan kita sebagai bangsa yang maju dan bangsa yang nasional, artinya bangsa yang memang sudah layak untuk menjadi bangsa yang patut dibanggakan di kancah internasional. Seperti itu dia. Ya, jadi di sini bisa kita simpulkan ya bahwasanya identitas nasional Indonesia terbentuk dari kombinasi elemen-elemen jati diri yang mencakup ciri-ciri, sejarah, nilai-nilai budaya yang membedakan kita dengan bangsa lain. Ya, konsep ini berakar pada kesadaran kolektif yang muncul dari masa penjajahan dulu, berkembang, ya, sehingga untuk itu kita sebagai warga negara yang baik, bagaimana caranya kita bisa mempertahankan identitas kita supaya tidak rusak oleh bangsa lain, supaya tetap menjadi
jati diri dan menjadi ciri khas kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi banggalah kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi jangan, oh ini buatan Indonesia, oh ini made in Japan. Misalnya banyak orang, saya bangga ini buatan luar negeri. Jangan seperti itu. Bangga dengan buatan kita sendiri. Kita yang melestarikan kebudayaan kita sendiri. Nah, itu dia. Jadi apapun itu nanti bentuknya, ya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka kita harus tetap bisa dapat mempertahankan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Oke, mungkin untuk itu sekian untuk materi identitas nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.